Lega. Sedikit lega ini. Hal apa yang pertama? Aja. Sekarang sibukannya apa sih sekarang? Kalian sibukannya apa sekarang? Setelah nggak ada kompetisi, udah selesai kompetisi. Belajar ini sih apa kayak belajar host gitu. Belajar biasa. Terus saling Oh, public speaking. Oh, ada itu rutin berarti dilakukan oleh para juara BP. di mana? Ada kelas-kelas itu ya, public speaking gitu ya, cara ngomong jadi host gitu-gitu ya. Ya, itu. Ada yang ngisi acara di juragan. Iya, juragan 11 juga. Oh iya, Juragan 11 masih berjalan ya. Kalian juga ngisi aja ya. Oke. Ini kita langsung lanjut aja ke sesi pertanyaan. Di sini media-media yang sering nulis kalian tuh sebelumnya di kompetisi, ini pengen langsung nanya nih ke para juara BP. Pertama langsung aja saya bacain dari Windy Pikiran Rakyat. Buat Vindi, Via, dan Desofi, apa pelajaran berharga dari para mentor untuk kalian selama ikut Bintang Pantura? Lalu perubahan apa yang terasa setelah kalian ikut Bintang Pantura, terutama dari segi penampilan dan vokal? Silahkan, siapa yang mau jawab duluan? Kalau soal penampilan dan segi suara itu para mentor sangat luar biasa. Merubah kita ya. Coach juga yang di asrama juga. Karena yang tadinya kita nyanyinya itu belum jelas, jadi kita diyakinkan lagi buat lebih percaya diri kalau kita tuh bisa dan punya kemampuan yang lebih dari yang kemarin gitu. Jadi lebih ngeyakinin kita sih kalau kamu tuh bisa, jangan setengah-setengah. Oke, kalau Via? Ya kalau dia sih pelajaran dari mentor itu sangat berharga pastinya. Mereka juga kasih masukan dan masukan itu yang positif banget, yang berarti banget buat kita bertiga. Ini dari ya olah vokal, terus cara mengatur dan mengontrol nafas biar nggak ngos-ngosan gitu. Ya, kalau lanjut dari, deh, Sofi. Ya kalau dari Desofi juga sama ya, sama kayak Kak Pia dan juga Vindi seperti itu. Jadi yang tadinya kita biasa aja, terus dikasih masukan kan sama para mentor juga. Jadi si vokalnya tuh lebih bener lah sekarang ya. Terus soal penampilan juga, penampilan dan juga diperhatiin dari atas sampai bawah, benar-benar diperhatiin. Dan juga para mentor tuh sering ngasih apa ya perhatian ke kita gitu, kayak misalkan kamu harus jaga attitude, harus selalu mengingatkan gitu, jangan sampai kita tuh gak boleh sombong lah intinya gitu, tetap jadi diri kita sendiri. Yang pastinya mereka bukan hanya sekedar perhatian tapi memberikan benar-benar kasih sayang ke kita dan ilmu yang sangat berharga buat kita bertiga. Oke. Lalu ini kan kalian udah jadi juara, maksudnya semua orang juga udah kenal kalian nanti gitu pulang kampung, ataupun mungkin di Jakarta juga orang sudah pada tahu kalian gitu. Ada beban tersendiri nggak sih dari sebelumnya kalian bukan siapa-siapa, tiba-tiba sekarang kalian tuh nggak bisa keluar secara mendadak, maksudnya nggak bisa sendirian, harus di tengah keramaian tuh orang-orang pasti pada tahu kalian. Ada nggak sih perasaan yang perubahan kayak gitu yang nggak enak? Karena tadi yang orang biasa aja sekarang jadi orang yang bisa dibilang orang yang banyak dikenal lah. Ada kerumunan, orang ngeliat kamu pasti kan foto-foto. Sempet terasa kayak gitu nggak sih? Ada perubahan kayak gitu, sempet risih nggak atau nggak enak? Lebih rasa nggak enak gitu ya? Iya, konsekuensi kan. Kamu kalau ke mall misalnya sebelumnya sendiri cuek aja dengan gaya yang ibaratnya kayak Vindi kan ke pasar gitu, kayak ya pakai celana pendek sandal jepit gitu misalkan, ya udah. Tapi kalau Vindi sekarang nggak mungkin melakukan itu karena kan Vindi sebagai juara satu Bintang Pantura harus membawa image itu semua kan. Nah, ada nggak sih perasaan yang lumayan mengganggu untuk hal itu, atau kalian sudah mempersiapkan akan hal itu? Kalau mengganggu dari Vindinya sih enggak sih, lebih ke hal positif. Jadi yang dulunya Vindi mungkin mau ke pasar, mau ke mall biasa aja gitu, pakai bajunya tuh ya udah baju-baju gitu, atau sekarang lebih yang diperhatikan, lebih dilihat orang tuh enak gitu. Terus tapi harus tetap jadi diri sendiri. Oke.
Via sama Sofi apakah sama kayak Vindi juga? Kalau Apa adanya aja? kalau kita mungkin kemarin juga pernah jalan-jalan di sini ya, mungkin Jakarta ini kan padat dan juga luas ya. Mungkin ada sebagian orang juga yang mungkin tidak sempat nonton ataupun belum tahu kita yang lebih detailnya. Ya mungkin biasa-biasa aja sih, masih yang di sini Belum. kita jalannya masih nyantai gitu, masih asik-asik aja. Tapi kita udah mempersiapkan diri buat di daerah kita nanti. Saatnya kita pulang kampung terus kita jalan nih pasti semuanya foto dong, kita udah persiapkan diri bagaimana menanggapi fans kita tersebut. Dan juga Sofi? kalau dari aku sih lebih ke menjaga attitude ya, attitude kita biar dipandang orang tuh baik gitu. Terus memang dari penampilan juga tadi kan ya sama aja gitu, dan sama mempersiapkan untuk nanti pulang ya seperti yang tadi Kak Pia katakan, tapi lebih ke harus bisa lebih baik lagi. Oke, berarti intinya sih ya, berti emang bisa menjaga diri, jaga attitude entah di sosmed ataupun di kehidupan ya, apalagi sosmed kan. Iya, betul. Oke, teman-teman media ada yang mau tanyakan, silakan buka mic-nya untuk mau nanya. Silakan. Untuk Via. Ya, pertama selamat ya untuk kalian bertiga sudah menjadi juara Bintang Pantura 6. Oh, ya udah. Yang pertama saya ingin tanyakan buat Via. Via kan sudah berkeluarga ya, sudah punya suami dan anak. Itu nantinya kan kegiatan atau aktivitas Via kan nanti kebanyakan di Jakarta ya. Itu nanti bagaimana bagi waktunya? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Cindy dan Sofi, kalian kan masih single. Harapan kalian apa sih ke depannya? Selain menikah ya pasti. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi Sofia pribadi ya karena memang Via sudah berkeluarga dan itu dari awal Via mengikuti ajang Bintang Pantura 6 ini, Via juga sudah runding, sudah ngomong-ngomong juga sama keluarga, sama suami tentunya. Dan ini Via juga sudah siap terima konsekuensinya. Jadi di saat Via ada jadwal di sini, ya Via di sini, gitu. Di sini palingan kalau nggak Via tarik mereka ke sini ataupun Via bolak-balik ke sana kalau jadwal on air atau off air kosong ataupun belum ada. Ya kalau dari itu untuk Vindi dan Sofi? Ya kalau dari Sofi itu lebih ke ingin menggapai kesuksesan yang lebih lebih sukses lagi lah ke depannya, karena mungkin sekarang baru dimulai dan gimana caranya Sofi harus bisa bertahan dengan kualitas Sofi sendiri untuk kedepannya seperti itu. Karena sekarang itu kompetisi itu kalau menurut Vindi pribadi itu belum selesai. Iya. Bahkan ini malah baru mulai. Ya, gimana kita mempertahankan kita sebagai juara Pantura dan kedepannya kita tuh sebisa mungkin bisa mempertahankan nama baik. Iya, Pantura itu. Oke. Baik lagi dari sini. Oke, amin. Good luck ya untuk kalian. Terima kasih, Mbak. Oke, tadi Mas Glenn ya, mau nanya ya, Mas Glenn? Iya, Mas. Silakan. Oke, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Mas Glenn. Jelas. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke, jelas. Ya, oke. Ya, pertama-tama selamat buat Vindi, Via, sama Sofi ya. Kalian bertiga jadi top 3-nya Bintang Pantura 2021. Secara khusus buat Vindi, selamat juara 1 ya. Ini pertanyaannya buat Vindi, ini agak borongan ya. Oke, Vindi, ini kan kamu sebelumnya itu kalau nggak salah pernah ikut LIDA 2019 ya, cuman belum beruntung akhirnya mencoba lagi di Bintang Pantura dan puji Tuhan kamu juara 1 ya. Nah, kamu sendiri kenapa sih kok masih mau mengejar impian jadi penyanyi itu kenapa gitu ya? Nah, terus yang kedua ini kan Vindi ini adalah pemenang Bintang Pantura pertama yang berasal dari luar Jawa ya. Artinya
kalau misalnya dari Pantura itu agak berjarak gitu ya, walaupun mungkin Lampung kan deket-deket Pantura lah ya. Nah, Vindi sendiri memang seakan apa sih dengan musik Pantura? Lalu apakah ada kesulitan ketika harus membawakan lagu yang berasal dari bukan dari daerah Vindi gitu? Lalu yang terakhir, untuk hadiah kemenangan mau dipakai buat apa nih? Apakah untuk membuka bisnis buat orang tua atau untuk bayar sekolah ya, Vin? Terima kasih. Iya, iya pertanyaannya. Kalau kenapa Vindi ikut Bintang Pantura ini? Karena sebelumnya itu tadi Vindi pernah ikut di Liga 2019 dan Vindi cuma sampai ke top 49. Nah, Vindi ikut ke Bintang Pantura ini karena menurut Vindi itu Vindi basicnya di Pantura, di Panturaan gitu. Terus Vindi pengen menggali lagi apa sih kemampuan Vindi itu sampai mana sih, masa iya sih di liga aku cepat sampai sini, dan lebih penasaran sama kemampuan sendiri gitu. Jadinya makanya Vindi mengikuti ajang pencarian bakat Bintang Pantura. Terus kalau itu hadiahnya pengen Vindi kasihin ke ibu sama ayah pastinya. Itu Vindi pengen bangun rumah atau benerin rumah biar bisa lebih layak lagi ditempati buat kedua orang tua, buat adik ini juga, terus buat nambah modal lagi orang tua di pasar. Ya, lalu ini kan Vindi pemenang Bintang Pantura pertama yang berasal dari luar Jawa ya, dari Lampung. Ya. Nah, Vindi sendiri memang seakrab apa sih dengan lagu-lagu Pantura? Apa memang sering dengar atau gimana gitu kan? Apalagi tadi Vindi bilang bahwa basicnya memang di Pantura. Memang musik Pantura itu kalau di Lampung udah terkenal banget ya, Vin? Kalau musik Pantura itu kan, apalagi sekarang 2021 itu lebih ke Jawa ya, lagu-lagu Jawa. Nah, kebetulan memang Vindi asli lahir di Lampung, cuma karena lingkungan, suku juga kan di Lampung banyak yang suku Jawa, jadi Vindi tidak ada kesulitan buat berbahasa Jawa ataupun bahasa Sunda sedikit-sedikit, Vindi masih belajar. Kalau kesulitan pasti kalau kita baru mendengar pasti itu sulit, tapi kalau kita mau dan ada niat untuk belajar, usaha, pasti kita bisa. Berarti Vindi bisa dibilang belajar otodidak ya, belajar sendiri dengan dengar lagu, dengan nyanyinya sendiri gitu ya, Vin ya. Oke, siap. Oke, Mas Andika, terima kasih. Makasih, Vindi. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Wahyu Singgalang. Ini untuk kalian bertiga. Dari sisi followers di sosial media, ada peningkatan nggak sih setelah ikut kompetisi BP? Terus, gimana respon fansnya Via, Desofi, dan Vindi di media sosial? Silakan. Dari siapa dulu? Dari Bulora. sendiri pribadi sangat-sangat meningkat sekali. Yang awalnya sebelum berangkat ke sini 7.000 kan, untuk sekarang alhamdulillah sudah 15 lebih, alhamdulillah. Kalau dari aku juga ya senang lah ya, senang, bersyukur gitu. Gak nyangka juga bisa sampai titik ini, dan gak nyangka juga ya followers Desofi yang asalnya 10K sekarang udah 16 lebih. Sama sih Vindi juga, alhamdulillah bersyukur, dan lebih banyak yang support ya, lebih banyak yang support kita bertiga, jadi itu tidak ada yang saling menjatuhkan gitu. Kalau yang saling menjatuhkan ya kita anggap itu buat semangat kita gitu. Cuma alhamdulillah dari yang banyak follow itu lebih mensupport Ke hal-hal positif. Iya, ya. Sekarang cara berkomunikasi di sosial media itu seperti apa sih? Apakah ada cara yang pendekatannya seperti apa sih? Kalau kita lebih ke live, lebih sering live, terus kalau ada yang DM juga ya, pokoknya kita ketiga selalu menjaga komunikasi kita terhadap fans kita, bagaimana cara menanggapinya yang lebih sopan, yang lebih baik. Oh, oke. Jadi memang itu cara, iya Mas Steph, fans kan emang salah satu nyawa
dari kalian lah ya, yang bisa membuat kalian segini, berarti Berkat mereka kalian begitu ya. benar. Dan berkat mereka juga kita mungkin nggak bisa sekenal ini. Iya betul. Jadi Ya. kita nggak akan bisa seperti ini kalau tanpa mereka. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Abdurrahman jawabpos.com untuk Vindi. Oke, Vindi, kan kamu sering membantu ayah di pasar, ayah sama ibu ya, jalan sehari di pasar ya, di Lampung. Apa saja sih ini suka duka berproses menjadi bintang hingga sampai ke titik sekarang? Lalu pertanyaan terakhir, sejak kapan sih kamu mulai bernyanyi? Silakan Vindi. Kalau ini mulai suka menyanyi, khususnya lagu dangdut itu usia 5 tahun, Vindi udah bisa lagu dangdut karena orang tua juga kan musisi ya, sering dengerin ibu nyanyi, ayah main suling, sering dengerin musik-musiknya. Jadi Vindi tuh gimana sih timbul rasa suka sama lagu dangdut. Kalau ditanya kenapa sih kok kamu sukanya sama lagu dangdut, ya karena Vindi kesehariannya mendengarkan lagu dangdut, jadi udah melekat aja gitu, suka. Oh, gitu. Kalau suka dukanya gimana, Vindi? Suka dukanya kan kamu dari nyanyi terus tiba-tiba ikut audisi, itu gimana? Maksudnya kan kamu juga harus membantu orang tua untuk jualan juga di pasar. Itu suka dukanya seperti apa sih? Kalau suka duka selama menyanyi itu pasti kalau dunia panggung itu hampir sama ya. Ya. Suka banyak sih sukanya, lebih banyak sukanya kalau kita ikhlas, terus itu termasuk hobi juga, itu pasti banyak sukanya. Terus kalau duka itu mungkin kita lebih mendengarkan kata orang, kata orang yang gitu. Karena dangdut itu lebih apalagi panturaan ya, panturaan itu lebih tajam lah image-nya. Nah, kalau mumpung tadi Cindy ngasih jelasin soal nyanyi dari emang sudah sering dengar lagu dangdut. Kalau dari Via Sofi sendiri sebenarnya lagu dangdut emang udah pilihan utama kayak Cindy atau memang sebelumnya genre lagu lain yang kalian geluti? Mungkin Via dulu deh, karena Via ini ada potensi lagu rock kalau lihat di performa. Jadi aku gini, sebelumnya itu aku ikut alur aja, aku gak tahu juga masih ngambang-ngambang gitu ya arahnya kemana. Terus aku ikut 2 kali kompetisi gagal. Yang pertama itu Bintang Madura 4 gagal, yang kedua itu Lida pertama juga gagal. Nah aku bingung, aku harus gimana sih gitu biar aku mendapatkan karakter aku yang sesungguhnya gimana gitu. Jadi tetap berusaha. Akhirnya coba lagu melo gimana, terus lagu-lagu ya popnya gimana, coba juga yang lagu rock-rocknya gimana. Nah ternyata banyak juga masukan dari orang-orang semuanya, dia lebih masuknya itu ke karakter rock dut gitu. Mungkin juga mereka melihatnya dari segi vokal dalam ngomong sehari-hari juga kan adanya tinggi nih, ternyata nggak gitu juga ya. Jadi lebih senang aja sih ke rock itu. Berarti memang dangdut udah jadi pilihan utama, cuman ciri khasnya apa gitu, karakternya ya. Kalau Desofi sendiri kan emang Desofi memang pernah di Gepongan ya, maksudnya nggak lepas juga sih. Tapi apakah memang dangdut itu pilihan atau memang terjebak dulu jadi suka atau gimana? Enggak, jadi selain Ngawi, selain nyinden tuh Desofi kalau di Bandung tuh manggung tuh dangdut juga gitu. Jadi sana kesini gitu nyinden, oke, mau dangdut juga hayu gitu. Oke, ini kalau udah jelang maghrib mungkin kita bikin pertanyaan terakhir aja. Oke, pertanyaan Mas Andika boleh tanya satu lagi? Silakan Mbak Fatmi, silakan. Aku pengen tanya kepada Vindi ya. Sekarang ini kan sudah dikatakan, meskipun tadi diakui sebagai awal dari perjalanan, tapi ini adalah puncak yang untuk mengawali itu. Sebagai juara 1 kan ini kan puncak gitu ya. Saya ingin tahu perjuangan apa yang paling berat untuk menapaki sampai puncak tangga ini. Dari awal dulu audisi hingga sampai ke puncak ini, apa yang paling berat di tahap kemana? Kalau buat ini yang paling
menurut Vindi jadi nggak percaya diri itu karena khususnya provinsinya Vindi itu kan nggak cuma Vindi aja, di situ ada empat ya, ada 4 peserta. Terus yang dari Jawa juga, dari Kepulauan Jawa itu lebih banyak. Terus di situ kan lagu-lagunya di tahun ini memang lagi hitsnya lagu-lagu Jawa, lagu Ambiaran. Jadi Vindi tuh kayak rasa, aku tuh kira-kira mampu tidak berada di nantinya di babak yang lebih jauh lagi gitu. Karena Lampung sendiri ada, nggak cuma Vindi aja gitu. Lebih gitu sih Kak. Itu babak keberapa itu? Berapa? Babak ke-9 itu Lampung masih 3. Oke. Sudah cukup Mbak Fatmi? Cukup. Oke, pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Harapan kalian untuk karir kalian ke depannya mau seperti apa sih? Harapan kita bertiga ya pastinya kita semakin sukses, terus semakin lebih mengasah ilmu-ilmu, maksudnya lebih bukan hanya sekedar nyanyi, kita juga bisa Di bidang yang lain, ya di luar dari menyanyi, menangkap ilmu-ilmu yang diberikan sempat dan senior-senior buat kita. Terus kita bertiga juga semakin kompak, semakin solid, tetap seperti ini. Karena suatu hal untuk menyatukan 3 kepala dalam satu hati itu tidak mudah. Oke, terima kasih Vindi, di Sofia atas waktunya. Oke, itu kalungnya dari Dewi Persik ya, bukan ya? Waktu pernah ya, kalung dari Dewi Persik ya? Yang kamu pakai? Gimana? Itu kalung dari Mami DP ya, yang dikasih waktu kemarin Grand Final? Oh, bukan? Ya ini. Iya, itu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu ya. Amin. Silakan di lift, nggak apa-apa. Oke, rekan-rekan media, kita akhiri sudah sesi interviewnya. Sampai bertemu di sesi interview sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya semua.